Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juswadi MPDI. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang saya sendiri merupakan guru pendidikan agama Islam di lembaga SMA Negeri 5 Kota Malang. Saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran di mana nanti akan menengahkan praktek munakahat dalam Islam yang kita laksanakan pada 18 Oktober 2024, tepatnya di kelas 11E fase F, dan saya melaksanakan ini dalam rangka tugas rutin dari lembaga LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Apa kabar? Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah baik. Nah, dalam pertemuan kita siang ini tentunya saya perhatikan kalian kurang semangat karena kita di jam-jam siang. Untuk itu saya ajak kalian supaya semangat dengan mengangkat tangan kanannya, dikepalkan tangan kanannya, bisa begini. Oke, nanti ketika saya hitung 3 kalian mengatakan manjada wajada. Bisa? 1, 2, 3. Manjada. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak sekalian. Nah, sebelum kita melangkah untuk pembahasan materi kali ini, saya harap ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih kepada ketuanya, anak-anak sekalian. Selanjutnya saya presensi terlebih dahulu. Kalian saya perhatikan masuk semua ya, hadir semua ya. Oh, ada yang nggak hadir. Oke, siapa nama yang tidak hadir? Namanya siapa? Absen berapa itu? Absen 2. Oke. Ada lagi? Kiko, Vicky. Oke. Oke, 12 ya. Anissa. Siap. Alasannya apa ini yang tidak hadir? Sakit. Oke. Baik anak-anak, kita doakan untuk siswa yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan ya. Yang tanpa keterangan semoga nanti dalam kesempatan yang lain memberikan keterangan ketika berhalangan untuk hadir. Nah, anak sekalian, presensi sudah. Terima kasih untuk yang bisa bergabung pada siang ini. Saya akan menyampaikan materi topik mengenai pernikahan atau ketentuan pernikahan dalam Islam, bagaimana etika pernikahan dan pembinaan keluarga. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing dengan istilah pernikahan
atau dalam istilah bahasa Arabnya itu munakahat. Nah, sebelum saya mulai keterangannya, kira-kira kalian kalau Pak Jus tanya ini kelak kalian ingin jodoh atau pasangan yang seperti apa? Kamu dulu nak, kira-kira inginnya seperti apa jodohmu nanti? Soleh laki-laki nak? Solehah ya, jadi kalau perempuan solehah, kalau perempuan menginginkan pasangan yang seperti apa? Pasangan yang soleh. Ada yang lain tidak hanya solehah saja. Nah, tadi nyeletuk apa tadi itu? Kaya, pinter ya, terima kasih ya. Saya gitu. Oh kaya gitu ya. Oke, kaya ya, pinter ya. Selain soleh, solehah, kaya gitu, kalau disesuaikan dengan tuntunan Nabi itu ada 4. Ada yang ingat nggak 4 itu apa saja nah? Kriteria untuk mencari pasangan atau jodoh. Soleh iya, kaya iya, ada lagi nah, apa lagi? Bertanggung jawab, apa lagi? Hah? Mungkin lebih ya, lebih jelasnya di segmen berikutnya. Oke. Ini pertama adalah hakikat pernikahan. Kalau dari segi definisi atau makna pernikahan itu didefinisikan perjanjian yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan yang awalnya lawan jenis ini tidak ada hubungan apa-apa. Dengan adanya pernikahan ini ikatannya sangat kuat ya, dan terikat dengan ikatan tersebut dan memiliki tujuan dan visi misi, bahkan cita-citanya itu tidak hanya di kehidupan dunia melainkan di kehidupan yang abadi, yang kekal kelak di akhirat. Nah, makanya di sini dijelaskan bahwasanya perlu ada data yang akurat dan transparan tentang bagaimana kita memilih pasangan. Kemudian wali dan saksi-saksi. Jadi dalam pernikahan di antara kedua belah pihak, laki-laki maupun perempuan, melibatkan wali dan saksi-saksi. Nah, kemudian sigot atau lafadz taklik dan talak, maksudnya itu ada lafadz namanya ijab qabul. Jadi seperti kalimat saya kawinkan saudara, nah saya terima nikahnya. Nah nanti ada saksi mengatakan sah. Nah seperti itu. Kemudian perlu ada publikasi. Nanti ada undangan yang disebarkan ya. Undangan apa? Undangan nikah begitu. Kemudian tidak boleh main-main dengan pernikahan karena ini urusannya serius. Ya, urusannya serius saudara sekalian, tidak main-main. Lanjut. Tujuan ya menghalalkan pergaulan, menghindari fitnah, menghindari perzinahan. Ya, kemudian ini barokahnya nih ya, silaturahmi, dakwah ya, kayak itu. Lanjut. Ada istilah keterlambatan jodoh dalam pernikahan itu ya. Ya bisa banyak faktor ya, multifaktor. Kemudian sebelum adanya pernikahan anak sekalian, ada istilahnya kalau era modern ini kan bilang pacaran gitu ya. Tapi kalau dalam agama Islam itu istilahnya ta'aruf atau kenalan. Kemudian yang kedua tafahum, saling memahami. Tarahum, saling mencintai. Ya, setelah tiga-tiganya ini ada komplit gitu ya di satu sama lain, maka keduanya harus konsultasi anak-anak. Setelah sukses konsultasi sudah sama-sama komitmen ya, karena sudah konsultasi di ACC disetujui, baru istikharah. Nah itu dalam ajaran agama kita. Kemudian etikanya bagaimana untuk ta'aruf itu? Wah ini kita itu
harus meninggalkan yang namanya berkholwat, berduaan, ya, karena di mana ada dua insan lagi perempuan yang lawan jenis, maka yang ketiga adalah setan, begitu. Jadi misalnya kholwat, menahan pandangan, ya, menahan pandangan. Kemudian ini jangan bersentuhan, ya, kecuali darurat, ya, misalnya membantu ketika pasangannya tersandung atau terpeleset, ya kan, nggak mungkin dibiarin, ya, atau bahkan dikatakan kapok, nggak mungkin, ya. Jadi ketika tersandung atau terpeleset dalam situasi kondisi bisa, ya. Jangan bicara sambil merunduk, ya, maksudnya ada norma-norma lah bagaimana lawan jenis ini dalam komunikasi. Selanjutnya, rukun, ini yang paling penting, yang tidak boleh ditinggalkan satu perkara pun dalam rukun pernikahan. Pengantin laki-laki perempuan harus ready, tidak boleh gaib, ya, tidak boleh nggak ada. Ketika undangan disebarkan, wali ada, lalu mantennya hilang, nah, bubar acara, ya. Oke, lanjut wali. Nah, ini, ya, ada siap ready yang mau nikah, mantennya sudah siap. Nah, ortunya masing-masing gaib. Nah, ini juga nggak bisa. Nah, jadi satu kesatuan harus lengkap. Saksi, nah, yang mengatakan sah tadi itu, ya, segera perkara hukum apapun itu tanpa saksi tidak sah. Kemudian mahar atau mas kawin sebagai bentuk, ya, simbolis lah bahwa ada ikatan. Apa yang mengikat? Biasanya kalau di tradisi kita dengan cincin, ya, begitu. Kemudian ada yang rumah atau mobil, macam-macam. Kemudian selain mahar adalah ijab kabul, kata-kata, ya, saya kawinkan saudara, saya nikahkan saudara, ya, dengan mahar, dengan mas kawin, berapa tunai, gitu kan, saya terima nikahnya, nah, begitu. Nah, itu ijab kabul. Selanjutnya, syaratnya, ya, seagama, nak, ya, seagama. Kemudian ada syarat-syarat lagi, antara din, ridho satu sama lain. Saya menikah ini bukan karena terpaksa. Nah, begitu. Saya menikah ini tidak dipaksa. Maksudnya begitu, sama-sama ridho, ikhlas kalau keduanya melakukan pernikahan. Kemudian ada embel-embel lagi, ya, balik dan kufu. Balik itu cukup dewasa, ya, jadi PAUD, SD belum bisa nikah, ya, maksudnya tidak masuk ini, ya, walaupun dikatakan balik tapi masih SD, nah, ya, sebaiknya jangan, ya. Kufu, setara pendidikan. Semakin modern biasanya, ya, pasangannya itu disesuaikan dengan kondisinya. Kalau kalian pendidikan, pasangannya berpendidikan, nah, begitu. Lanjut, macam-macam pernikahan. Nah, nikah biasa, gantung, sigor, mut'ah, kemudian sirri. Ini nanti akan dipelajari lebih lanjut ketika kalian sudah bagi kelompok. Lanjut, mengapa orang nikah sirri? Ya, ini ada alasannya, ya. Lanjut, anak sekalian, dalam macam-macam nikah, ada nikah siri, sigor, ada mu'tah tadi, itu memang itu terjadi fenomena tersebut di negara kita, negara Republik Indonesia. Nah, jadinya nanti tentulah kalian itu pasti dipertemukan dengan fenomena apa? Adanya istilah broken home, ya, ada istilah perceraian dalam rumah tangga. Mohon maaf, sampai kepada ranah KDRT. Nah, itu nanti yang akan kita kaji, ya. Jadi seperti itu, anak sekalian. Nah, setelah ini akan dibagi kelompok menjadi 6 kelompok. Jadi kalian nanti akan mendalami materi saya tentang munakahat atau pernikahan, ketentuan pernikahan dalam Islam melalui kelompok-kelompok tersebut. Dan nanti ending-endingnya dari kelompok itu akan beradu peran dalam praktek. Nah,
Jadi tugas berikutnya untuk kalian adalah di pertemuan selanjutnya kita mempresentasikan dan mempraktekkan. Jadi kesimpulannya, dari pernikahan syarat rukunnya ada 5, dan dari makna itu bahwa pernikahan itu mengikat kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Jadi rukunnya itu harus ada pengantinnya, ada walinya, ada saksinya, ada mas kawinnya. Itu ya kesimpulan pertemuan siang hari ini. Langsung saja kalian menempati pos-pos yang sudah disiapkan sesuai dengan peran masing-masing. Dipersilakan.
whispers in the morning light, your smile that makes my world so bright. Hand in hand we'll walk this way, our love grows stronger every day. I never knew I could feel this way. You're the one I want, come what may. Sweet nothings you whisper in my ear. Our wedding day is finally here. In white lace, I'll meet you there. Forever ours, a love so rare. Butterflies dance in my chest. With you I know I'm truly blessed. Our vows, a promise we'll keep. This moment forever we'll reap. I never knew I could feel this way. You're the one I want, come what may. Sweet nothings you whisper in my ear. Our wedding day is finally here. In white lace, I'll meet you there. Forever ours, a love so rare. Through ups and downs we'll stand strong. Together is where we belong. Our story's just beginning, can't you see? It's you and me for eternity. Sweet nothings you whisper in my ear. Our wedding day is finally here. In white lace, I'll meet you there. Alia Zakia Sahro PT Arena Firman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 10 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Alia Zakia Sahro PT Arena Firman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? maka ma'alaf baina sayyidina Yusuf wa Sulaiman wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa sayyidatina Fatimah Zahra. Tolong jangan malah mikir ini satu-satunya anak ibu tolong bawa jodoh jadi suami sebaik kalau mainkan hati ini apalagi semuanya hati ini. Kenapa saya kayak awakmu? Saya manut jodoh sampai bojomu. Kelak bojomu itu bakal jadi imam dan rumah tanggamu. Ibu bersepisah dan berbohongan jodoh. Pengen gendong cucu. Sampai ini pesan terakhir. Mugi-mugi rumah tanggamu sakinah, mawaddah, warahmah.
dadi bojo sing apik ya. Ojo aneh-aneh. Wayang golek terus. Itu bukan kesalahan. Oke, siap. Yuk. Dadah ya. Dadah. Sesi selanjutnya foto bersama para hadirin sekalian. Sejati menuju singgasana kebahagiaan. Perlahan namun pasti kedua mempelai berjalan diantarkan oleh orang tua, terkasih dan keluarga besar. Kami ucapkan selamat datang kepada kedua mempelai beserta kedua rombongan keluarga besar mempelai dan bisa menempati tempat duduk yang telah Kesimpulan ya di akhir topik bahasan kita ketentuan pernikahan dalam Islam atau munakahat, paling tidak kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 yang harus kita pahami. Pertama, bahwa makhluk atau manusia kita semua ini mengalami yang namanya kelahiran, dilahirkan ke muka bumi. Alhamdulillah. Yang kedua, kita itu melewati yang namanya pernikahan, bertemu dengan pasangan kita masing-masing, sebagaimana ayat Al-Quran diciptakannya manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal, bahkan untuk menikah, azwajan litaskunu ilaiha, untuk menikah satu sama lain, gitu kan ya. Itu yang kedua. Jadi pertama kelahiran, kemudian pernikahan, dan yang terakhir anak prinsip kita dalam mempelajari pernikahan. Manusia itu mengalami yang namanya maut atau kematian. Jadi kita harus senantiasa muhasabah, introspeksi diri, bahwa ketiga-tiganya ini kita sampai apa tidak. Maksudnya kita ini lahir sudah, ketemu jodoh belum ya? Nah, ketemu jodoh belum atau akan gitulah. Bahkan kita harus berjuang, berdoa, beribadah dan berusaha bagaimana jodoh ini sesuai dengan ekspektasi kita sekalian. Bagaimana tuntunan Rasulullah, tuntunan agama, kita mendapatkan jodoh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan yang ketiga, yang kita benar-benar harus siap dengan takdir kematian. Nah, itu saja yang bisa disampaikan pada acara penutup. Kesimpulan ini, mudah-mudahan kajian topik ketentuan pernikahan dalam Islam memberikan guna manfaat untuk kita sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.